Oke, kali ini kita akan bahas kisi-kisi TIU, yaitu kita pakainya yang Kemenpan terbaru aja ya. Karena kalau pakai yang Kemenpan kalau yang Permen 27 2021 itu tidak ada passing grade-nya. Kita pakai yang Kemenpan aja karena di Kemenpan itu ada perbedaan dengan Permen, tapi TIU-nya sama sih. Yang beda cuma TWK kan. TWK di Kemenpan itu ada bahasa Indonesia, di permennya tidak ada. Jadi kita pakainya yang Kemenpan aja. Oke. Nah, untuk passing grade itu untuk yang umum itu seperti kita mungkin itu 80. Kalau kumlot itu 85 TU-nya. Diaspora itu yang orang luar negeri itu juga 85. Lalu penyandang disabilitas itu 60, putra-putri Papua 60, dokter itu 80, ABK, rescuer, dan pengamat gunung itu 70. Gitu ya. Passing grade sudah jelas ya? Tidak, Pak. Oke. Nah, TIU itu ada 3 yang diujikan. Yang pertama kemampuan verbal, lalu kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Nah, kemampuan verbal itu ada 3 juga, yaitu analogi, silogisme, dan analitis. Kalau analogi itu mengukur kemampuan individu, 2 konsep kata, jadi dibandingkan, dianalogikan. Lalu kalau silogisme itu menarik kesimpulan, kalau analisis itu berpikir analitis. Jadi diberikan data, terus kalian disuruh menarik kesimpulan. Itu kayak duduk melingkar seperti itu. Kalau silogisme ya silogisme seperti biasanya itu. Lalu di kemampuan numerik itu ada berhitung. Berhitung di sini itu mengukur kemampuan hitung sederhana. Jadi garis bawahi hitung sederhananya. Ya. Jadi hitungannya insya Allah tidak bakal ekstrim-ekstrim. Mungkin plus, min, desimal, pecahan, pecahan campuran, tambah, kurang, bagi. Mungkin kalau ada kuadrat ya pangkat 2, nggak sampai pangkat 3 atau 4, seperti itu ya. Deret angkanya itu ya seperti menghitung pola angka ya. Jadi kalau huruf itu kayaknya nggak masuk di sini, di Kemenpannya. Yang ditekankan pola angka. Lalu perbandingan kuantitatif. Lalu soal cerita. Nah, yang berlebar biasanya di soal cerita. Soal cerita ini ada aritmatika sosial, ada peluang, ada kecepatan, ada banyak, ada diskon. Diskon itu masuk aritmatika sosial, peluang, dan lain-lain. Ini kemungkinan yang banyak melebar itu di soal cerita ini. Tidak ada range-nya karena di kalau matematika itu hampir semua bab itu bisa dijadikan soal cerita. Gitu ya. Kita lanjut ke yang anal figural. Nah, seperti yang saya beritahukan sebelumnya tadi, kalau figural itu ada analogi, ketidaksamaan, dan serial. Nah, analoginya ini mirip dengan analogi huruf, analogi verbal sebelumnya. Cuma kalau di figural itu berupa gambar. Kalau yang serial itu hampir sama seperti deret, tapi ini dalam bentuk gambar. Sedangkan ketidaksamaan itu biasanya mencari yang berbeda. Kalau ketidaksamaan cirinya biasanya berbeda. Kalau serial biasanya di yang atas itu pola pertama, pola kedua, pola ketiga. Nah, kalian suruh menentukan pola keempat atau kelimanya. Kayak gitu. Ini kisi-kisi dari Kemenpannya. Ada yang ditanyakan mengenai kisi-kisinya? Belum, Ada Pak. tidak? Belum. Paham ya? Ya, Pak. Lanjut dulu. Sudah sangat jelas kan? Oke, sudah sangat jelas. Kalau
Tidak ada, kita ke contoh soal. Nah, ini untuk saya bahas satu-satu ya, mulai dari verbal, terus numerik sama figural. Kita mulai dari yang analogi. Hashtag itu hubungannya dengan tagar, kalau treat itu hubungannya dengan apa? Jadi treat itu adalah utas. Kalau binatu itu apa? Binatu, ada yang tahu? Nah, laundry. Oke. Kalau takarir? Nggak tahu. Nah, takarir itu caption. Kalau senior? Kurang tahu, Pak. Senior. Yang biasanya Deddy Corbuzier. Podcast. Nah, itu. Senior itu podcast. Cuitan. Tweet. Nah, tweet. Ya, Binatu tahu tadi semua apa? ya. Binatu tadi laundry. Ya, analogi ya seperti itu. Nah, di sini dibutuhkan pengetahuan umum kalian ya. Jadi pengetahuan kalian biasanya apa dihubungkan dengan apa. Kayak di sebelumnya kan kayak kurkuma dengan kunyit itu. Kalau yang di Zoom sebelumnya itu kan kita bahas ada bocoran FR-nya itu kunyit sama kurkuma. Banyak-banyak belajar perbendaharaan katanya. Oke, ada yang ditanyakan tentang analogi? Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, sekarang ke silogisme. Silakan dicoba silogisme. Ada yang A, ada yang E. D. Ini. A. Yang A dulu. Kenapa kok pilih A? Yang A tidak ada yang memberikan alasan. Yang D. Oke. Jadi pertama-tama kita misalkan Sri pergi ke Surabaya itu B ya. Iya negatif COVID itu kan Q. Berarti Sri negatif COVID itu juga Q. Dan yang ini Sri ingin refreshing itu R. Oke. Nah, berarti premis pertamanya itu P maka Q. Premis keduanya itu adalah P dan Q. Q dan R. Oke. Nah, karena diingkar, berarti ingkaran dari P dan R, Q dan R itu adalah negasi V atau negasi R. Yang ini ekuivalen dengan Q maka negasi R. Sampai sini, Fah? Oke. Berarti di ini itu kita ganti jadi Q maka negasi R. Jadi kesimpulannya apa? Q-nya kan bisa hilang gitu. Jadi P maka negasi R. Jadi P-nya itu jika Sri positif, jika Sri pergi ke Surabaya, maka ia tidak ingin refreshing. Nah, mana yang itu? Jika Sri pergi ke Surabaya, maka ia ingin refreshing. Ini bukan. Yang A bukan. Yang E itu juga bukan, karena tidak ingin pergi.
Lalu yang jika tidak ingin pergi, nah ini juga bukan. Nah, ini itu setara dengan tidak P atau tidak R, gitu ya. Jadi jika Sri tidak ingin pergi ke Surabaya, kok jika sih? Sri tidak ingin pergi ke Surabaya atau ia tidak ingin Ada yang ditanyakan? Selamat bagi yang menjawab D. Silogisme itu jika P maka V, lalu V maka R, kesimpulannya itu P maka R. Ini namanya silogisme. Ya. Nah, kalau yang setara, ini yang setara ya, itu P maka V, itu setara atau ekuivalen dengan negasi P atau V, ekuivalen dengan negasi V, maka negasi S. Tuh. Hanya ini. Kalau yang ingkaran, itu negasi P dan V itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi V. Nah, itu. Ini rumusnya. Bagaimana? Ingkaran. Kan ingkarannya Sri, kan yang diingkar hanya premis kedua. Gitu. Jadi premis kedua kan Sri negatif COVID-19 kan. Dan ia ingin refreshing. Kan yang diingkar yang itu. Bukan karena diingkar jikanya hilang. Nah, jika maka hilang itu ketika dia setara. Dicari yang setara. Nah, yang ini seperti ini misalkan. Kan ini P maka Q kan. Nah, yang ini kan P maka Q. Ya kan? Jika P maka Q itu ekuivalen dengan, nah kalau sudah tandanya seperti ini, itu jikanya memang hilang karena ini artinya adalah atau. Ya. Ini artinya adalah tidak. Kalau Pak berarti, ya silakan. maaf Pak, ada soal seperti ini, premis yang pertama itu kita abaikan ya, kita fokusnya ke yang kedua tok ya. Iya. Kan yang diingkar iya. cuma premis kedua. Soalnya kan premis kedua. Oh iya, iya. Kurang teliti saya. Pak, maaf saya mau bertanya. Untuk yang setara P maka Q ini yang Bapak tulis itu kan negasi P atau Q setara dengan negasi Q. Jika Nah, negasi Q maka negasi S. Bukan negasi S. Ini P ini. Oh, oke. Ya sudah, mau nanya itu aja. Terima kasih. Salah nulis. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita ke analitis. Nah, silakan. Analitis ini tipsnya setiap kata itu dikodekan saja langsung ditulis. Jadi menghindari ada kata yang terlewat. Jadi mamanya satu itu langsung ditulis jadinya apa. Yang 4, siapa saja yang dipilih? Yang menjawab 4, siapa saja yang dipilih? Gisel, Cherry, Anissa, Dania, atau Fania? AGCD. Oke. Kalau yang 4 AGCD ya, kita tulis dulu ya. Kalau 4 itu berarti A, G, C, sama D.
D atau F ya. Nah, kalau yang 5 itu siapa saja? A, G, C, E, F. A, G, C, E, F. Oke, kita cek ya. Ini yang 4 dan ini yang 5. Yang pertama, Giselle dipilih. Jika Giselle dipilih, maka Cherry harus dipilih. Jadi ini satu paket. Giselle sama Cherry. Lalu Cherry dan Bian, itu keduanya dipilih, maka Anissa tidak boleh dipilih. Jadi kalau dua-duanya ini dipilih, berarti Anissa tidak boleh dipilih. Sebaliknya kalau dia hanya salah satu saja, berarti Anissa boleh dipilih. Gitu ya. Karena syaratnya Anissa tidak boleh dipilih, itu harus dua-duanya ini dipilih. Oke. Yang ketiga, Bian dan Anissa, keduanya dipilih, maka Eka tidak dipilih. Ini sama kasusnya dengan di atas ya. Kalau yang dipilih Anissa saja, berarti Eka-nya boleh dipilih. Kalau Biannya saja yang dipilih, berarti Eka-nya juga boleh dipilih. Gitu ya. Lalu, yang keempat, jika Anissa dipilih, maka Dayana atau Fania harus dipilih salah satu. Lalu, Dania atau Eka harus dipilih salah satu, tidak boleh keduanya. Jadi Dania sama Eka itu pilih salah satu. Nah, jika baik Anissa maupun Giselle ya terpilih, jadi Anissa dan Giselle ini terpilih. Maka jumlah maksimum anggotanya berapa? Nah, kalau Anissa dipilih, andaikan Bian tidak dipilih, berarti Eka itu boleh dipilih. Ya. Nah, di sini dia Eka-nya nggak ada ya yang di 4 ini. Ini Eka-nya tidak ada. Oke. Lalu, jika Cherry dipilih, maka Giselle juga dipilih. Giselle dipilih, maka Cherry harus dipilih. Gitu ya. Nah, karena Cherry dipilih, ini bukan kebalikannya. Jika Cherry dipilih, maka Giselle harus dipilih. Gitu ya. Paham ya? Jadi ini tidak bisa bolak-balik. Karena jika maka itu, jika P maka Hi itu belum tentu Hi maka P. Gitu ya. Makanya kalau kalian pilih Cherry, berarti Biannya ini otomatis tidak boleh dipilih. Berdasarkan yang kedua. Karena Cherry dipilih, maka Biannya otomatis tidak dipilih. Ini juga tidak dipilih. Karena berarti Anissa dipilih kan, Biannya tidak dipilih, maka Eka boleh dipilih. Nah, yang terakhir, yang tidak dipilih, mana tadi ya? Ini, yang keempat. Nah, ini saya agak nganu ya. Di sini kurang kata Fania ya ini. Nah, itu ya. Saya baru sadar. Jadi A, B, C, D, E, F-nya nggak ada langsung Giselle, tapi di bawahnya ada Fania-nya. Oke. Nah, Anissa dipilih, maka Fania atau Dania itu harus dipilih salah satu, tapi tidak keduanya. Nah, karena di bawahnya itu Dania atau Eka harus pilih salah satu, berarti kalau sudah pilih Eka, berarti yang harus dipilih itu Fania-nya. Oke, berarti jawabannya yang 5. Oke, yang 4 ini kurang Eka. Ya. Yang di sini, yang di soalnya saya kurang Fania ya, maaf ya. Pak, boleh Kalau diulang? Saya belum begitu paham. Oke. Kalau jika P maka Hi, itu berarti
jika kita pilih P, berarti Hi-nya harus ikut. Tapi kalau kita pilih Hi, berarti P-nya itu tidak boleh ikut. Itu intinya. Jika maka. Karena ini kan berhubungan dengan jika maka. Ya kan, soalnya ini kan jika maka semua kan. Nah, kalau nanti duduk melingkar, misalkan duduk melingkar, kalian harus gambar dulu, gambar lingkaran. Nah, baru nanti ditempatkan sesuai dengan kalau berhadapan ya depan sama depan, gini berhadapan. Kalau bersebelahan ya di sebelahnya sini. Gitu. Jadi kalau nanti duduk melingkar itu lebih baik digambar. Gitu ya. Kalau jika maka kalian harus paham jika dan makanya itu jika P maka Hi itu belum tentu Hi maka P. Jadi kayak di sini, kayak pilihan yang pertama, yang kondisi pertama, itu jika Gisel dipilih, maka Cherry harus dipilih juga. Ini membuktikan bahwa jika kita pilih Gisel, maka Cherry-nya harus ikut. Tapi ini tidak konsekuensinya jika kita pilih Cherry, itu Giselnya nggak harus ikut. Gitu. Ya. Karena soalnya itu baik Anissa dan Gisel itu harus ikut, ya, Anissa dan Gisel harus ikut, maka Cherry-nya pun harus ikut. Jadi AGC ini harus ada. Nah, di pilihan yang 4 juga sama AGC juga harus ada. Oke ya. Paham sampai sini? Nah, karena Cherry-nya dipilih dan bentar ya. Karena Cherry-nya dipilih, Cherry kan dipilih. Anissa kan juga dipilih kan. Berarti biayanya tidak boleh dipilih. Kenapa? Karena kalau biayanya dipilih, Anissa tidak boleh ikut. Padahal Anissanya harus ikut. Berarti yang dihilangkan biayanya. Nah, kalau biayanya dihilangkan, berarti kalau kita pilih Anissa, berarti EK-nya pun boleh ikut. Nah, EK-nya ada. Nah, karena Anissa dipilih, maka Dania atau Fania itu pilih salah satu. Jadi awalnya bisa D atau F nih. Nah, lalu di kelima itu ada ketentuan bahwa Dania atau Eka harus pilih salah satu. Nah, karena Eka-nya sudah ikut, berarti Danianya nggak boleh ikut. Berarti yang boleh ikut hanya Fania. Jadi yang dipilih itu adalah Anissa, Gisel, Cherry, Eka, dan Fania. Jadi ada 5. Gitu ya. Paham? Makanya kalau strategi saya biasanya untuk yang 110 ya, kalian hitung harga matinya dulu. Misalkan TWK kan 65 ya, 65 apa 60 saya lupa. Nah, itu berapa soal kalian yang harus jawab dulu dan yakin benar. Lalu TIU kan 80 dikali 5 itu kan 16. Jadi kalian harus jawab 16 soal dulu. Langsung pindah dulu. Kan yang penting kan kalian harus lolos PG kan. Ya kan. Percuma nilai kalian tinggi tapi PG-nya nggak lolos. Jadi pilih dulu lah yang selain analitis. Jadi analitis ini terakhir-terakhir nggak apa-apa. Karena nggak ada cara cepat ya. Harus menggambar, menganalisis. Menganalisis itu tidak cepat. Tidak bisa cepat. Oke, paham ya? Kita lanjut. Saya bacakan dulu ya. Ini berhitung sederhana. Jadi 5/3 ditambah 6 dikali 33 1/3% dibagi 2 ditambah 4 2/3. Ini dipisah ya, bukan 4 2/3, bukan 5 1/3 ya. Jadi ini tuh 5 1/3 ditambah 6 dikali 33 1/3% dibagi 2 ditambah 4 2/3. Nah, itu. Bagaimana caranya biar ketemu 11, hampir semuanya 11?
C, oke, 11. Semuanya 11 ya. Ingat kalau berhitung, kali, bagi, tambah, menunjukkan urutan yang dikali dulu, baru dibagi, tapi ya biar gampang diingat ya. Jadi kalau kali bagi, itu misalkan ada 1 dibagi 1 dikali 2, itu hasilnya adalah 2, bukan setengah. Kalau setengah kan berarti kali dulu kan. Tapi yang dikerjakan kalau ada kali sama bagi itu yang paling kiri. Dari kiri dulu baru ke kanan. Jadi 1 bagi 1 kali 2 itu 2, bukan setengah. Ya. Jadi tidak ada yang lebih kuat antara kali dan bagi, antara tambah dan kurang. Ya. Oke, kita kerjakan dulu. Jadi ini 5, 1/3 ditambah 6, 33/3% itu sama dengan 1/3. Lalu dibagi 2 itu sama dengan dikali setengah. Ditambah 4, 2/3. Jadi ini bisa kita coret dengan ini 2, ini sama ini 1. Jadi didapatkan bahwa 5/3 ditambah 1 ditambah 4, 2/3. Ini hasilnya adalah 11. Karena 1/3 ditambah 2/3 itu kan 1, 3/3 kan. Jadi 5 tambah 1, 6 tambah 40 tambah 1, 11. Gitu ya. Jawabannya yang C. Ada yang ditanya? 33/3% itu masuk pecahan ya istimewa sih. Ya bisa dibilang istimewa ya. Jadi 33/3% itu 1/3. Kalau 66,67% itu adalah 2/3. Seperti itu. Kalau 12,5% itu 1/8. Jadi hafalkan yang 1/8, 1/6, 2/3, dan kelipatannya 1/4 dan kelipatannya. Nah, kenapa kok bisa jadi setengah? Bentar. Kenapa kok ini bisa jadi setengah? Karena ini dibagi 2. Kan kalau kalian 1 dibagi 2, itu kan sama dengan 1 dikali setengah. 2 kan 2/1. Kan kalau bagi jadi kali, itu kan dibalik. Ya kan, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Makanya jadi setengah. Paham? Deret angka, silakan. Kalau deret angka ini kalian harus banyak latihan ya. Feel-nya apakah loncat 1 atau loncat 2 atau dia bertingkat 1, bertingkat 2 atau yang lainnya. Biasanya kalau loncat 1, loncat 2 itu feel-nya panjang. Yang diketahui panjang. Itu biasanya loncat 1 atau loncat 2. Kalau loncat 3 tambah panjang lagi. Kalau dia loncat 3 berarti barisnya ini panjang. Yang diketahui panjang. Soalnya untuk menentukan dia polanya bagaimana biasanya perlu 2 atau 3 pola yang bisa di-confirm bahwa itu memang polanya. 19, 17, 51, 13. Ini dari 3 ke 19 itu naik berapa? Dari 19 ke 17 itu turun 2, min 2. Dari 17 ke 51 itu naik 34. Dari 51 ke 13 itu turun 38. Oke. Dari 16 ke min 2 itu turun 18, lalu min 72. Nah, turun 72.
Nah, perhatikan dari sini ke sini itu kan kali min 2. Dikali min 2. Ini ke sini kali min 2. Berarti ini kali min 2, hasilnya adalah 144. Kan 72 dikali min 2, itu 144. 144 dikurangi 38, itu berapa? 106. Nah, 106, ya bertingkat. 106 ditambah 13, itu hasilnya 119. Yang B. Ini jawabannya 119. Ini bertingkat ya. Sebenarnya bertingkat 2 sudah ketemu polanya. Tapi biar meyakinkan, saya tulis pola yang paling bawahnya juga. Ada yang ditanyakan mengenai deret? Biasanya kalau nggak bertingkat, ya loncat. Yang pola paling bawah itu dikali min 2. Tiap tahun keluar yang barisan deret ini. Nggak plek yang seperti saya kasihkan sekarang. Jadi kalian perlu latihan tuh yang loncat. Loncat itu maksudnya ya bertingkat itu seperti ini. Ini bertingkat. Ini bertingkat. Ini tingkat 1, ini tingkat 2, ini tingkat 3. Nah, kalau yang loncat itu dari sini, dari depan ke 2, itu loncat 1. Kalau dari depan ke yang nomor 3, itu loncat 2. Itu nanti feeling, main feeling. Banyak-banyak latihan. Ya. Namanya barisan deret itu banyak latihan, harus banyak latihan. Semakin banyak kalian mengerjakan soal berbagai macam tipe soal, nanti feel-nya akan dapat sendiri. Oke, perbandingan kuantitatif. Ya, pasti kalian suka. Oh, ganti D semua. A apa D? Kan tadi liburnya kan hari ke-6. Berarti kan dia kerjanya kan 1 sampai 5. Lalu libur 6 sampai 9. 6 sampai 9 itu libur. Lalu kerja lagi 10 sampai 12. Jadi ini 5 hari, ini 3 hari. Nah, berarti biar berapakah pekerja yang diperlukan? Jadi yang diperlukan selama 3 hari ini dikalikan 20. 12 dari 12 hari, 20 itu karena 20 pekerja, sama dengan 5 dikali 20, karena 5 hari ini 20 pekerja kan, ditambah ini liburnya 4 hari, berarti 4 dikali 0, lalu ditambah 3 dikalikan X. Kenapa X? Karena kita nggak tahu, ini yang ditanyakan kan banyak pekerja yang diperlukan selama 3 hari ini. Ya, berarti ini adalah 240 sama dengan 100 ya, ditambah 3X. Berarti saya ke atas ya. Berarti 140 sama dengan 3X. Berarti X-nya itu mendekat berapa? 47 ya. Yang mendekatkan 46, sekian kan. 46, sekian. Kan orang nggak mungkin koma kan. Kalau kalian ambilnya nanti itu 46, berarti dia nggak selesai dalam 3 hari. Makanya biar 47. Bagaimana? Anda yang ditanyakan?
Mas aku enggak. Oh, Iya, kan. aku tadi kirim di kolom chat. Aku kalau biasanya ngitung ini kan 12 dikurangi 6 sama dengan 6 terus dikalikan 20. Habis itu 12 dikurangi 6 dikurangi 4 sama dengan 2x. Jadi 120 sama dengan 2x. X sama dengan 60, maka tambahannya ketemu 40. Cuma pas lihat hitungannya ini kok beda gitu. Apakah aku menggunakan Kan cara itu tuh ada yang salah atau ada yang bukan 6, Mas. Bukan 6 hari. Jadi mulai hari ke-6 kan dia sudah libur tuh. Berarti dia kerjanya kan hari pertama sampai ke-5 kan, Mas. Oh ya Nah, ya. Tapi aku lebih paham sih. Saya lebih paham karena ini lebih enak gitu loh. Jadi ketahuan. Jadi dia kerja sampai 5 hari, kemudian ini libur sehari, kemudian ini sampai ya. ke sini. Soalnya biasanya aku kalau pakai cara yang ini suka bingung. Jadi biasanya pakai yang itu tadi 12 dikurangi 6, habis itu nanti yang kedua 12 dikurangi 6 dikurangi 4 seperti itu. Nah, apa tapi nanti tak terapin aja deh. Nanti biasanya kan ada yang apa model soal yang berbalik nilai tapi ada tambahannya dikit. Ya, terima Oh kasih iya, Mas. sama-sama. Jadi perlu kata-katanya perlu dicermati ya. Karena ini mulai hari ke-6 liburnya, berarti dia kan bekerjanya mulai 1 sampai 5 gitu ya. Dan libur 4 Izin hari, bertanya. berarti mulai hari ke-6 itu dihitung 6, 7, 8, 9. Bukan 6 tambah 4, bukan dari 6, 7, 8, 9 hari nanti. Gitu ya. Bisa dipahami? Atau ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Jadi di soal ini tuh kita cari jumlah pekerja dari hari ke-1 sampai 5, juga dari 10 sampai 12 gitu ya, Kak. Bukan hari 10, 12 itu aja. Jumlah pekerja dari yang ini, dari 10 sampai 12 saja. Oh, sebelumnya mohon maaf, Kak. Saya pernah Ya. lihat ada cara cepatnya itu apa itu 4 itu yang berhenti kerja per sisa waktu dikali pekerja kan itu sekitar 27. Ya. Jika Gimana? ditambah kan saya pernah dapat trik cepatnya Ya. untuk tambahan jumlah pekerja. Jadi waktu berhenti itu kan 4 per Ya. sisa harinya kan 3, 10 sampai Ya. 12. Jadi 4 per 3 kali jumlah pekerja 20 kan kisaran 27. Lah, Ya. berarti kan itu dari hari ke-10 sampai 12. Nah, kalau di sini kan 47. Saya mikirnya itu ditambah 20 yang awal. Jadi masih bingung, Kak. Ya. Jadi Triknya itu benar apa salah? perhatikan kata-katanya. Perintah soalnya kan berapa banyak pekerja yang diperlukan, bukan tambahan pekerja kan. Paham? Kalau nanti saya tanya berapa banyak tambahan pekerja yang diperlukan, nah itu baru pakai cara yang itu. Jawabannya 27 ini. Kalau ditanyakan tambahan pekerja loh ya, itu jawabannya 27. Yang ini ditanyakan adalah berapa banyak pekerja yang diperlukan. Kalau itu berarti 27 ini harus ditambah yang 20 ini. Karena yang ditanyakan berapa banyak pekerja, berarti kan totalnya. Total tambahan dan sebelumnya. Gitu. Bagaimana? Baik, Kak. Paham. Makasih. Sama-sama. Jadi diperhatikan pertanyaannya ya. Bukan tambahan pekerja yang saya minta ya, tapi banyak pekerja yang diperlukan. Oke. Untuk membeli 1 kodi sarung
dengan harga 750.000. Nah, Untung ingin membeli sarung ke 4 panti asuhan dan di setiap panti asuhan terdapat 15 anak laki-laki. 50.000. Bagaimana caranya? Oke, aku izin Ya, jelasin ya, silakan. Mas. Untuk 750.000 dibagi 20 sama Ya. dengan 37.500. Kemudian 37.500 dikalikan 60 sama dengan 2.250. 60 dapat dari 15 dikali 4. 37.500. Kan panti asuhannya satu panti asuhan ada 15. Karena di situ ada 4 panti Oke. asuhan, maka 15 dikali 4 sama dengan 60. Oke, good. Jadi jawabannya 2 juta. 1 kodi itu 20 buah. Kalau 1 lusin 12. Ya. 1 gross 144 buah. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Saya lanjut ya. Ini yang analogi. Ada yang A, ada yang B, ada yang B, ada yang B. Kenapa kok banyak yang B? Yang B itu mengiranya besar. Ya. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih. Nah, perhatikan polanya ini yang diminta adalah ini kan segitiga. Luarnya segitiga, segi 4 dalam ini, segi 5. Yang segitiga kebalik ini berubah jadi E, yang ini. Ya. Jadi ini dibalik jadi putih. Nah, sekarang ini kan segi 4. Ya, segi 4 berarti di sini berubah jadi segi 5. Yang segi 5 berarti A bukan, B bukan. Berarti tinggal C, D, dan E. Nah, dari hitam berarti ke putih. Berarti yang D juga bukan. Berarti tinggal C sama E. Yang membedakan C dan E itu yang di dalamnya. Yang di dalamnya ini kan segi 4, berarti dalamnya segi 5. Yang sini hitam, sini putih. Nah, karena ini tadi kebalik, berarti ini juga kebalik. Berarti jawabannya yang Genzo. Bagaimana? Bagaimana? Bisa ya? Ada yang ditanyakan? Oke. Perhatikan. Bentar. Yang di luar ini segi berapa? Segitiga kan? Nah, segitiga ini berubah jadi segi 4. Dari 3 ke 4 itu tambah berapa? 1. Berarti di sini nanti ini berapa? Segi 4.
berarti pindah ke sini, 4 tambah 1 itu jadinya segi 5. Nah, yang segi 5 itu kalau tidak C, D, E. Berarti A bukan, B juga bukan. Oke. Nah, lalu yang berubah itu jadi dari hitam. Yang ini kan luar hitam, jadinya putih kan. Berarti kalau yang ini hitam berarti segi 5-nya nanti itu putih. Berarti dia juga bukan. Nah, karena ini kebalik, ini juga harus dibalik. Jadi dari hitam ke putih. Jadi yang C bukan. Bagaimana? Pak, izin tanya. Ya, silakan. Nah, ini kan kadang ada soal itu modelnya itu berkebalikan. Maksudnya kayak misal awalnya bentuk segitiga, terus apa pembandingnya, terus nanti segi 4, terus ternyata sama dengan segi 4, terus dicari apa lanjutannya atau yang benar itu bagaimana. Nah, ternyata di kunci jawaban ya jawabannya sama seperti itu tadi. Maksudnya kalau misal depan segitiga terus segi 4 terus ternyata sama dengan segi 4 terus jawabannya balik segitiga lagi. Nah, dulu pernah dapat soal model kayak gitu. Nah, cara membedakannya dengan yang kayak ini itu bagaimana? Maksudnya model soal yang ternyata ini kelanjutannya atau apa? Pengembangannya gitu loh, Pak. Maksudnya seperti itu. Oke. Cara membedakannya kalau yang dari segi 4 ke segitiga lagi, berarti kan dia kayak pencerminannya ya. Ya kan? Padahal ini kan bukan pencerminannya. Ini kan analoginya. Oh gitu. Berarti memang bukan pencerminannya Pak ya. Berarti lebih ke pengembangannya atau apa figural lanjutannya gitu Pak ya. D jumlahnya 4, yang lain 5. Yang 4 apanya, Mas? Oh, bulatannya. Ya, yang E2 malah, Mas. Ya itu apakah cara sama dengan yang ketidaksamaan itu, Mas? Jadi kita misalkan mencari misalkan suruh kita harus hitung kotak yang nggak berwarna sama kotak yang hitam itu. Mungkin juga bisa seperti itu. Dilihat soalnya aja, Mas. Harus jeli. Harus banyak latihan. Jadi mungkin saja jumlah kotak hitam putihnya, mungkin letaknya atau yang lain itu ya. Jawabannya yang E. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Silakan. Ini soal yang terakhir, figural serial. Kelanjutannya ya, namanya serial, berarti ini kelanjutannya meskipun tidak ada tanda tanya di sini. C, E, kandidatnya C sama E. Ada lagi? D. Oke. A sama B tidak ada yang milih? C. Oke, yang C, kenapa? Banyak yang C dulu. Yang C dulu, kenapa? Senyum datar murung. Oke, good. Kita lihat dulu yang ini. Senyum datar murung. Senyum datar murung. Berarti yang murung. Yang murung itu yang D jelas bukan karena senyum. Ya. Lalu letaknya bawah-bawah atas, bawah-bawah berarti. Ya, di bawah semua. Ini di atas. Berarti A bukan. Lalu ini matahari, awan, matahari, awan, matahari, lalu awan. Ya.
Berarti yang E bukan. Nah, tinggal C sama D. Bedanya apa? Bedanya yang berwarna kan? Ini putih-putih, hitam-hitam. Berarti ini putih-putih. Berarti yang B bukan. Jawabannya yang C. Selamat, banyak yang betul. Kalian targetnya harus minimal 150. Oke? Review jawaban ya. Sebentar. Saya kadang juga lupa kalau nggak ngerjakan benar. Oke, kita mulai dari awal ya. Ini tadi D, UTAS. Ya, soal yang pertama, ini UTAS. Yang ini jawabannya yang D. Yang ini jawabannya E, 5. Ini 11. Yang ini 119. Yang ini 47. Yang ini 2.250.000. Yang ini E. Yang ini E. Dan yang ini C. Oke.